Wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Thumma amma ba'd. Melanjutkan kembali kajian kita terhadap kitab Al-Kabair karya Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah dengan penjelasan dan penjabaran dari Asy-Syaikh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Kita masih belum keluar dari bahasan berkaitan dengan hukum riba. Sampai di mana terakhir itu? Ada yang Ya, bahasannya apa? Bahasan terakhirnya apa? Ya. Oh ya. Naam. Setelah itu ayatnya. Ribal jahiliyah maudhu' ayatnya mana? La. Yap. Di dalam bahasan yang terakhir disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah tentang adanya syubhat atau adanya upaya hilah apa hilah itu bahasa Indonesianya ya? Berhilah. Hah? Apa namanya itu? Kayak Yahudi, lemak itu kan diharamkan kepada mereka. Nggak hilang akal mereka, dijual lemaknya. Kemudian, apa itu hilah itu? Siasat ya, bersiasatlah. Nah, mencari-cari celah. Kalau bahasa kita ngakali syariat. Berkata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, beliau menyinggung tentang fenomena adanya upaya-upaya untuk melegalkan praktek-praktek ribawi. Berkata Syekh Al-Utsaimin, "Fal haqiqatu annana na'saf an yujada ba'du man yusharu ilaihi yuftuna bimithli hadha ma'a annahum law am'anu an-nadhara wa daqqaqu lawajadu annahum ala khata'." Jadi apa itu propaganda yang dihembuskan? Tidak masalah kita bermuamalah saja dengan praktek-praktek ribawi. Nanti keuntungan dari hasil riba itu kita ambil, kita manfaatkan untuk maslahat umum, untuk maslahat umum kaum muslimin. Katanya Syekh Al-Utsaimin di sini, sangat kita sayangkan didapati di sana ada sebagian orang-orang yang bahkan itu memiliki kapasitas lah atau terpandang dari sisi masyarakat, berfatwa dengan semisal yang demikian itu, yaitu bolehnya bermuamalah dengan ribawi untuk kemudian memanfaatkan riba itu di jalan kemaslahatan umum.
Ada sebagian fatwa seperti itu. Syekh Al-Utsaimin di sini menyinggung yang demikian. Dan ada juga sebagian fatwa yang terang-terangan bahwasanya bunga bank itu dia bukanlah termasuk dari riba al-jahiliyah. Di antara yang berfatwa yang demikian seorang tokoh yang masyhur dari negeri Qatar, yaitu Yusuf Al-Qaradawi, yang menghalalkan riba dalam konsep bunga bank. Makanya fatwanya dia itu menjadi rujukan utama bank-bank dengan konsep yang katanya syariah atau bank-bank konvensional di negeri-negeri Arab sana. Intinya di sana ada tokoh-tokoh yang memiliki kedudukan di mata masyarakat Islam. Mereka berfatwa tentang dibolehkannya praktek-praktek ribawi ini. Katanya Syekh Al-Utsaimin di sini, seandainya mereka mau merenungi lagi, sportif, jujur untuk memandang kepada permasalahan yang ada dan dalil-dalil yang ada, niscaya mereka akan dapati bahwa mereka itu salah. Ana ma'i qala li rabbi laka ra'su malik la tadlim wa la tudlam aqulu sam'an laka ya rabbi wa ta'ah. Katanya Syekh Al-Utsaimin, bersamaku ini ada firman Allah Subhanahu wa taala, walakum atau falakum ru'usu amwalikum, bagi kalian itu hanya pokok harta kalian saja. Kalian tidak berbuat kezaliman, tidak pula kalian dizalimi. Maka katanya Syekh Al-Utsaimin, saya katakan sam'an laka ya rabbi wa ta'ah, aku mendengar dan aku taat atas yang demikian. Karena tekstual zahir dari ayat ini menunjukkan bahwasanya tidak diperbolehkannya mengambil kelebihan dari harta pokok, dari pokok harta yang ada. Karena Allah katakan, wa in tubtum, kalau kalian bertaubat, falakum ru'usu amwalikum, maka bagi kalian hanya pokok harta kalian saja. Adapun yang lebih dari itu, ya sudah, biarkan, bukan urusan kalian. Pokoknya biarkan saja, mau dia manfaatkan, mau dimanfaatkan oleh orang kafir ataukah tidak, bukan urusan kamu. Kamu ambil saja pokok hartamu. Ini pendapatnya Syekh Al-Utsaimin secara mutlak. Adapun Syekh bin Baz rahimahullah, beliau berfatwa bagi seorang yang sebelumnya terjatuh dalam praktek-praktek ribawi kemudian dia bertaubat, maka kelebihan harta dari pokok hartanya itu boleh untuk diambil, tapi dilimpahkan ke kemaslahatan umum, seperti membangun jembatan misalkan, memperbaiki jalan yang dilalui kaum muslimin. Ini fatwanya Syekh bin Baz. Dengan syarat apa? Ketika konsepnya itu seseorang bertaubat dari riba, dia akhiri, dia sudahi. Tapi kalau sengaja sejak awal, saya mau deposit sajalah di bank, atau saya mau kembangkan harta saya ini di bank, nanti bunganya saya manfaatkan untuk kemaslahatan kaum muslimin secara umum. Sejak awal dia niati seperti itu, maka ini tidak boleh. Bahkan Syekh bin Baz pun juga berfatwa akan haramnya. Tidak ada perbedaan antara Syekh Ibnu Baz dan Syekh Al-Utsaimin rahimahullah dalam perkara ini. Hanya saja perbedaan ada pada ketika seseorang itu bertaubat dari riba, dia akhiri ribanya itu, lantas bagaimana dia menyikapi kelebihan pokok harta tersebut. Apakah dibiarkan begitu saja dimanfaatkan oleh pihak bank, ataukah diambil? Syekh Al-Utsaimin memutlakkan, pokoknya tidak usah diambil. Dan ini selaras dengan zahir dari ayat, falakum ru'usu amwalikum, bagi kalian itu hanya pokok harta kalian. Nah, adapun Syekh Ibnu Baz memandang dari sisi kemaslahatan dan mafsadatnya. Sebagian ulama lain ada yang mengatakan diambil saja kemudian dibuang ke laut katanya, atau dibakar, daripada dimanfaatkan oleh orang-orang kafir.
Katanya Syekh, akhud ra'sa mali wal baqi ma alayya min da'hum yaj'alunahu fi ma yuriduna thumma hal haula'i ma baqiya alaihim an yu'ammiru al-kana'is illa bi ribhin ya'khudunahu minni wal kana'is ma'murah wa harbul muslimin sya'wa bi darahimik wa bi ghairi darahimik. Intinya kan disebutkan oleh Syekh di sana ada upaya-upaya untuk melegalkan mengambil kelebihan harta itu dengan mengatakan kelebihan harta itu tadi, ribanya itu kalau tidak diambil maka akan dimanfaatkan oleh orang-orang kafir untuk memudaratkan ahlul Islam, mengembangkan gereja, memberikan dana kepada gereja, memerangi kaum muslimin. Katanya Syekh di sini, adapun tindakan seperti itu terkadang bisa dengan uang riba, itu bisa dengan uang yang lainnya. Intinya upaya-upaya makar orang-orang kafir itu akan selalu ada, baik itu memanfaatkan uang riba tersebut ataukah tidak. Hal al-mas'alatu mutawaqqifah ala darahimik, apakah kemudian kasus permasalahan itu akan selalu pasti bahwa uang-uang riba yang kamu tinggalkan itu selalu akan dimanfaatkan untuk hal tersebut? Ini yang dicoba dipatahkan oleh Syekh Al-Utsaimin. Ya'khudunaha wa yasrifunaha fil kana'is aw fi harbil muslimin. Hadza idza qaddarna annahum sarafuha fi dzalik. Katanya Syekh, itu kalau mau kita takdirkan, mau kita anggap bahwasanya mereka memang menggunakan dana-dana riba yang tidak diambil itu untuk memerangi Islam. Ini katanya Syekh, sifatnya hanya praduga saja. Tapi yang rajih, apabila memang dapat dipastikan adanya indikasi bahwa dana-dana riba itu setelah melalui bukti ternyata memang dibuat untuk itu, ya harus diambil. Nah, harus diambil daripada dimanfaatkan oleh orang-orang kufar. Tinggal permasalahannya kemudian dana tersebut diambil kemudian diapakan? Ima digunakan untuk kemaslahatan umumnya kaum muslimin atau dihancurkan. Lakin hadza wahmun wa takhayyulun yulabbis biha syaitan. Cuman kan praduga tersebut sifatnya hanya reka-reka saja, hanya dhon saja, dugaan-dugaan tak berdasar saja, yang itu adalah was-was dari syaitan, di mana akhir kesudahannya itu menggiring kepada satu permasalahan, yaitu ya sudah kita ambil, kita manfaatkan dana-dana riba, begitu. Yaqulu in taraktum hadha sarafu fil kana'is wa fi irhabil muslimin. Man qala hadha, katanya Syekh Al-Utsaimin menafikan yang demikian. Ada desas-desus yang ditebarkan bahwasanya dana-dana riba itu kalau tidak kita manfaatkan akan dimanfaatkan untuk memerangi kaum muslimin. Siapa memang yang mengatakan demikian, katanya Syekh Al-Utsaimin. Fa'ala kulli halin nahnu bainana wa bainan nasi kitabullah. Syekh berpegang dengan zahirnya, sudah, intinya antara kita dan antara pendapat-pendapat yang ada itu adalah kitabullah. Allah katakan secara nas, wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadlimuna wa la tutlamun. Dan apabila kalian bertaubat maka bagi kalian pokok harta kalian. Allah tidak katakan ambil kelebihan itu manfaatkan di jalan umum. Tidak, Allah katakan falakum ru'usu amwalikum la tadlimuna wa la tutlamun. Kalian tidak berbuat zalim, tidak pula dizalimi. Dan pendapat ini kuat berdasarkan selaras dengan zahirnya dalil, tanpa ada upaya untuk ya mereka-reka. Intinya yang dimaukan dari kita kaum muslimin itu adalah melakukan boikot terhadap bank-bank ribawi secara total, karena dia produk Yahudi. Kita boikot segala sesuatu yang berkaitan dengan orang-orang kufar Yahudi sebatas kemampuan kita.
Naam, jika kita mampu untuk tidak tergantung kepada produk-produk dari kalangan orang-orang kufar misalkan, ya lebih baik kita memilih produk dari kalangan kaum muslimin, saudara-saudara kita ahlul Islam. Bukanlah maknanya kemudian secara zatnya itu haram, tidak. Naam, terkadang secara zatnya dia mubah, muamalah dengan orang kufar juga mubah, dibolehkan. Tapi jika kita bicara dari sudut pandang wala, loyalitas kepada ahlul iman, jelas kita lebih memilih untuk membeli produk-produknya ahlul iman. Kapan itu? Ya ketika kita memang mampu untuk tidak bergantung dengan produk tersebut misalkan. Naam, maka kita pilih untuk bermuamalah dengan ahlul iman. Begitu. Jadi bukanlah maknanya kemudian haram secara zatnya, tidak. Tapi kita berbicara dari sisi kadar tambahan tentang loyalitas keimanan kepada sesama ahlul iman. Katanya Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, wa idza taba'na syar'a ja'ala Allahu lana min kulli hammin faraja wa min kulli dhiqin makhraja. Apabila kita berittiba, mengikuti syariat, niscaya Allah akan menjadikan bagi setiap kegundah gulanahan kita itu kelapangan. Setiap kesempitan itu ada jalan keluarnya, solusinya. Pasti. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa saja yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan bagi dia solusi jalan keluar. Walaupun tidak secara langsung seketika itu, karena terkadang kita diuji keimanan kita, diuji dulu dengan kefakiran, diuji dulu dengan musibah, bertahan ataukah tidak, diuji dulu dengan ketakutan akan kemiskinan. Wala nabluwannakum bi syai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsi minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Benar-benar akan kami timpa ujian pada manusia itu berupa rasa takut, cemas, takut miskin, takut lapar, takut ini, takut itu, takut akan masa depan, takut akan apa yang akan terjadi besok, makan apa besok. Nah, rasa sakit, rasa kekurangan harta, ditakut-takuti. Asyaitonu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fakhsya. Syaitan itu memang menakut-nakuti kalian dengan kefakiran, kemudian menghasung kalian untuk berbuat keji. Naam. Jadi ditakut-takuti untuk, wah, kalau belum siap untuk bertaubat, belum siap untuk meninggalkan perkara yang diharamkan. Ujian dari Allah Subhanahu wa taala atas keimanan. Amma idza dhahabna naqisu bi'uqulina wa naqulu kalladzina qalu innamal bai'u mithlur riba. Adapun kalau kita mau mengkiaskan segala sesuatunya itu dengan akal-akal kita, seperti orang-orang yang mengatakan sesungguhnya jual beli itu ya semisal riba. Diucapkan ini agar tersimpulkan padanya bahwa riba itu halal. Au ka syaitan alladzi qala ana khairu minhu khalaqatani min narin wa khalaqtahu min tin. Tindakan mengkias-kiaskan dengan akal ini tindakan menyerupai iblis ketika diperintahkan untuk menyembah, ketika diperintahkan untuk sujud hormat kepada Adam. Iblis menggunakan kiasnya, saya lebih baik dari dia. Kok bisa? Apa tolak ukurnya? Engkau ciptakan saya dari api, sementara engkau ciptakan dia dari tanah. Analoginya si iblis, logikanya, ya api itu lebih baik daripada tanah, dan ini kiasnya yang fasid. Padahal sebaliknya, tanah itu lebih baik daripada api. Dari tanah itulah tumbuh-tumbuhan. Dari tanah itulah Allah tumbuhkan berbagai macam rizki. Hada ghalatun azim, yang demikian itu kesalahan yang besar. Fal muhim, katanya Syekh Al-Utsaimin,
anna hadha ya ikhwani syai'un wadih ma yahtaju ila ijtihad. Yang demikian ini ya ikhwan perkara yang jelas, enggak butuh kamu ijtihad, sudah kamu reka-reka, nasnya jelas. Wa in tubtum, kalau kalian taubat dari riba, falakum ru'usu amwalikum, bagi kalian hanya pokok harta kalian, sudah enggak usah direka-reka lagi. Nanti kalau enggak diambil begini dan begitu. Nah, ini pendapat yang kuat berdasarkan selaras dengan tekstual zahir yang ada dalam ayat. Dan Syekh Ibnu Baz tidaklah menyelisih perkara ini. Syekh Ibnu Baz tidaklah menyelisih perkara ini. Hanya saja beliau mengatakan bolehnya mengambil kelebihan dari pokok harta itu kapan itu? Ketika sudah bertaubat darinya dan diakhiri. Tapi pokok harta itu ada dua, bisa dilenyapkan, bisa dimanfaatkan untuk kemaslahatan kaum muslimin. Adapun memulai bermuamalah dengan praktek-praktek riba untuk tujuan yang demikian itu, untuk tujuan memanfaatkan kelebihannya di jalan kaum muslimin, maka seluruhnya bersepakat bahwa yang demikian tidak boleh. Idza kana mu'siran wa halla waqtu ad-dain wa laysa 'indahu syai'an alla udifa 'alaihi syai'an badala indharihi. Katanya Syekh, kalau ada orang yang kesusahan untuk melunasi hutangnya, sementara sudah jatuh tempo, dalam keadaan dia tidak memiliki sedikit pun untuk membayar hutangnya, tidakkah ditambahkan saja sedikit sebagai kompensasi dari jeda keterlambatan tersebut? Dikatakan ma ukhalifuka ma indaka syai'un al'an lakin hadhihi al-alf naj'aluha alfa wa mi'atin ila sanah. Ya sudah, enggak masalah kalau belum mampu untuk membayar. Tapi bagaimana jika kita jadikan saja jeda keterlambatan itu 100 menjadi 100, na'am, menjadi 1000 menjadi 1100 misalkan. Yaqulu la, jangan, absiril ayah allati ba'daha, lihat kepada ayat yang setelahnya, jangan mengambil ayat sepotong dan membiarkannya, meninggalkannya sepotong yang lain. Allah katakan wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Apabila orang yang berhutang itu mengalami kesulitan untuk melunasi hutangnya, apa yang wajib bagi orang yang menghutanginya? Ya sudah, tidak ada kecuali nadhiratun ila maisarah, menunggu, bersabar sampai orang yang berhutang itu memiliki kelapangan untuk membayar. Kalau dia mengulur-ngulur, alasannya ya belum ada, apa yang harus kita lakukan? Sudah, kita tidak memiliki opsi yang lain kecuali bersabar. Adapun dia yang mengulur-ngulur, ya dosa ditanggung dia, matlul ghani zulmun. Nah, orang yang mengulur-ngulur hutang dalam keadaan dia mampu untuk melunasinya itu kezaliman. Dia memiliki tanggung jawab tersendiri di sisi syariat. Adapun orang yang menghutangi tidak memiliki opsi kecuali sabar. Nah, dan ada pahala juga di situ, ujian juga bagi dirinya. Ya salah sendiri juga kenapa menghutangi, kalau memang dia tidak mau terlibat kerumitan di belakang hari misalkan. Ma'fihi disebutkan di sini oleh Syekh Al-Utsaimin, intinya bagi orang yang fakir itu tidak wajib bagi dia untuk, atau tidak boleh
tidak bisa dibebankan kepadanya untuk membayar kelebihan dari pokok hutangnya. Fanadhiratun ila maisarah, intinya jatuh temponya itu sampai adanya kelapangan. Manil ladzi qala nadhiratun ila maisarah, siapa yang mengatakan ini? Jatuh pelunasannya itu sampai adanya kelapangan. Allah yang memberikan jeda waktu ini. Allahu azza wa jalla huwa alladhi a'taka al-mala wa manna bihi 'alaika wa abaha laka at-tasarrufu fihi. Allah yang memberikan kamu harta, dan menganugerahkan kepadamu harta tersebut, memberikan hak kepadamu, membolehkan kamu untuk bertindak terhadap hartamu tersebut. Dan Allah juga berkata, wa qala laka idza kana al-matlubu faqiran fa 'alaika an tunzirahu. Apabila orang yang berhutang itu fakir, ya sudah, tidak punya opsi bagi kamu untuk kecuali bersabar menunggu sampai dia lapang. Perkara dia ternyata lapang tapi dia berpura-pura, itu resiko dia tanggung sendiri. Bagimu hanya bersabar saja. Taqulu lahu ma unziruka hayya ilal habs. Mungkin kamu akan mengatakan, saya nggak bisa lagi menunggu-nunggu. Ayo kita ke penjara, kita ke pengadilan misalkan. Wa illa idhafatur riba, atau kalau tidak mau di penjara, ya sudah, kita tambahkan saja riba padanya. Ainal iman, katanya Syekh, di mana itu keimanan? Ainal ibadah, mana itu bentuk penghambaan diri? Al-abdu haqqan huwa alladhi yaqulu lillahi sam'an wa ta'atan. Hamba yang sebenar-benarnya itu, seseorang yang menghamba dengan sebenar-benarnya itu, yaitu mereka yang mengatakan bagi Allah lah sam'an wa ta'ah, bagi Allah lah mendengar dan tunduk patuh. Allah haramkan, ya sudah, Allah haramkan. Amal ladzi ya'budu dirham wa dinar wa laysa 'indahu hammun illa dirham wa dinar min ayyi masdarin tasilu fahada 'abdud dirham wa dinar. Adapun orang-orang yang menghambakan diri kepada harta-harta, kepada uang-uang, perak dan emas, tidak ada ambisinya kecuali hanya perak dan emas, harta. Dia tidak peduli dari mana saja itu masuk kepadanya, maka sejatinya dia adalah hamba perak dan hamba emas. Wa qad da'a alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bit ta'asah wal halak wal intikas. Dan ancamannya berat. Rasul sallallahu alaihi wasallam mendoakan kepada mereka dengan kebangkrutan, kebinasaan dan intikas. Intikas itu kemunduran dari sisi istiqomah, kemunduran dari segala sisinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa illam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Kalau kalian tidak bertaubat, maka deklarasikanlah peperangan dari Allah dan Rasulnya terhadap mereka para pelaku riba. Wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadlimuna wa la tudlamun. Kalau kalian bertobat, bagi kalian pokok harta kalian, kalian tidak berbuat kezaliman, tidak pula kalian dizalimi. Tidak terzalimi sedikit pun, orang pokok hartanya dia dapat kok. Nah. Wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Tapi kepada orang-orang yang kesusahan, tidak mampu atau belum mampu untuk melunasi setelah jatuh tempo, ya sudah, maka bagi dia jeda waktu, ditunggu sampai adanya kelapangan. Kemudian Allah katakan, wa antasaddaqu khairul lakum. Kalau kalian itu bersedekah, mengikhlaskan hutang kalian, itu lebih baik bagi kalian. In kuntum ta'lamun, kalau kalian mengetahuinya. Nah, mengambil, menuntut hutang, pengembalian hutang ini hak, termasuk dari perkara yang dijaga oleh agama dan syariat ini, hifdzul mal. Naam, hifdzul mal. Makanya bahkan dalam permasalahan mengambil zakat saja, iyyakum wa qara'ima amwalihim, diperingatkan petugas zakat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, awas, hati-hati kamu dari mengambil harta terbaik mereka, yang pertengahan. Naam, jangan diambil yang paling terbaik, yang pertengahan. Jika itu dalam permasalahan zakat, maka terlebih lagi
dalam permasalahan yang itu memang haknya seseorang, harta yang telah Allah anugerahkan kepada dirinya. Jika dia menuntut haknya, ya lahu dzalik. Jangan kemudian dikatakan kemaruk misalkan. Apa kemaruk itu? Tomak. Antum ini katanya ahli sunnah, hutang aja ditagih-tagih. Enggak begitu. Naam. Ini hak dijaga. Naam. Makanya dikatakan apa? Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah. Kemudian Kemudian dikatakan hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Fa idza fa'alu dzalik asamu minni dima'ahum wa amwalahum. Kalau dia telah bersyahadat, maka terjaga darah dan hartanya, dilindungi oleh syariat. Haknya. Kamu sudah dihutangi dulu, ya berjasa, berterima kasihlah setidaknya. Jangan ini sudah dihutangi, dia ditagih tapi marah-marah. Naam. Harus sadar diri. Wah, ini katanya ustadz kok nagih-nagih hutang, terus siapa? Naam, harus diikhlaskan gitu misalkan. Atau kamu ini katanya imam masjid nagih-nagih hutang, hutang haknya dia kok. Kalau dia meminta haknya, Allah dibolehkan oleh syariat, itu hak dia. Nah, tapi Allah katakan di dalam ayat wa antasaddaqu khairul lakum. Kalau kalian sedekahkan, ya sudah, itu lebih baik dari kalian dan balasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala tentunya. Dikatakan oleh Syekh Al-Utsaimin, in kana mu'siran wa arafta annahu mu'sir tasaddaqta alaih. Kalau memang orang yang berhutang itu memang kesusahan, kesulitan, dan kamu tahu selaku yang menghutangi, kamu tahu memang dia itu fakir, kesulitan, ya kamu bersedekah kepada dia. Seperti misalkan kamu katakan, ya fulan anta mu'sir wa qad abra'tuka min dainik ada khairun lak. Kalau kamu katakan sudahlah kamu kesulitan, ana ikhlaskan hutangnya, itu lebih baik bagimu, katanya Syekh. Wa idza kana khairan laka faf'alhu. Kalau itu memang baik, penawaran dari Allah, wa antasaddaqu khairun lakum. Penawaran dari Allah. Kalau kamu sedekahkan, kamu ikhlaskan, na'am, itu lebih baik bagimu. Kharajta min batni ummika wa ma'aka alf kis dahab wa alf thawb wa alf fiddah wa alf na'al. Sah? Hadza sahih, katanya. Apakah kamu keluar dari perut ibumu itu dalam keadaan kamu memiliki 1000 kantong emas, 1000 pakaian, 1000 perak, 1000 sandal, katanya Syekh? Apakah begitu? La, tidak. Kharajta min batni ummika ma ma'aka syai'. Kamu keluar dari perut ibumu itu enggak punya apa-apa. Uryan, bahkan telanjang, ma 'alaika syai', tidak memiliki apa-apa. Manil ladzi a'addaka wa amaddaka wa a'taqal mal. Sampai kamu kemudian tumbuh menjadi bayi, anak-anak, dewasa, berharta, itu semua dari mana? Allah lapangkan jalan-jalanmu itu dari mana? Allah Subhanahu wa taala semuanya. Qala laka af'al kadza qultu sam'an wa ta'atan. Intinya katanya Syekh, ya kalau kamu mengambil yang lebih baik penawaran Allah, na'am, bersedekah, menyedekahkan hutang kamu kepada mereka yang memang benar-benar kesulitan, na'am, maka itu lebih baik. Wa antasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kemudian Allah akhiri ayat dengan firman-Nya, wattaqu yawman turja'una fihi ilallah. Takutlah, khawatirlah, waspadalah di suatu hari di mana di hari itu kalian dikembalikan kepada Allah. Tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudlamun. Kemudian diwafatkan masing-masing dari jiwa itu, na'am, atas apa yang dia amalkan dalam keadaan mereka tidak dizalimi, ai dibalas sesuai dengan amalannya. Liyajziyal ladzina asa'u bima 'amilu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna. Agar Allah itu membalas orang-orang yang berbuat jelek dengan kejelekan, na'am, dan Allah membalas orang-orang yang berbuat baik dengan berlipat-lipat ganda. Ittaqu hadzal yauma al-yaumal 'adim alladzina turja'una fihi ila Allah azza wa jalla hufatan uratan ghurlan. Dikatakan oleh Syekh, takutlah kamu di hari tersebut, hari yang dahsyat,
yang kalian dikembalikan kepada Allah dalam keadaan telanjang, na'am, tidak beralas kaki. Yauma yafirul mar'u min akhihi, di hari di mana seseorang lari dari saudaranya, wa ummihi wa abih, dan ibu dan bapaknya, wa sahibatihi wa banihi, dan istri dan anak-anaknya. Dipermisalkan oleh Allah Subhanahu wa taala di sini, dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini dengan sosok-sosok terdekat pada diri seseorang, saudaranya, ibu, bapak, istri, anak-anaknya. Itu semua na'am di hari akhir nanti tidak peduli satu dengan yang lainnya. Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Masing-masing jiwa, masing-masing individu di antara mereka semua itu di hari itu dalam perkara yang benar-benar menyibukkan diri mereka sendiri. Wattaqu hadzal yaum, wa taqwa hadzal yaum, wa taqwa hadzal yauma, wa taqwa wa syarrahu wa bala'ahu takunu bi ta'atillahi azza wa jal. Bentuk realisasi mengamalkan ketakutan terhadap hari tersebut yaitu dengan mentaati Allah Subhanahu wa taala. Katanya Syekh, fa'ala kulli halin ar-riba muharram sawa'un kana sarihan aw kana min tariqil makri wal khida. Intinya riba itu mau bagaimanapun dia haram, sama saja riba yang sifatnya terang-terangan atau riba yang dipoles, dikamuflasekan ke dalam bentuk-bentuk yang lainnya. Berhilah itu tadi, berbuat makar. Wa makana an tariqil makri wal khida fa huwa ashaddu ithman wa aqrabu ila qaswatil qalbi wal iyadu billah. Bahkan bahayanya riba yang terang-terangan dan riba yang dilakukan dengan dibungkus, dikemas seakan-akan halal, katanya Syekh itu jauh lebih dahsyat, lebih parah dosanya, lebih besar dosanya, dan lebih dekat untuk membuat seseorang itu menjadi keras hatinya. Karena dia terjatuh dalam dua perkara. Yang pertama, dia terjatuh dalam dosa riba itu. Yang kedua, dia terjatuh dalam bentuk upaya untuk mencurangi syariat. Yang ketiga, dengan upaya itu dia bisa melakukan tipu daya kepada manusia sehingga menyangka sebagai sesuatu yang halal. Naam, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ayat ini menunjukkan bahwasanya dosa itu naam dia akan menambah kegelapan pada hati seseorang. Rana ala qulubihim ma kanu yaksibun, karena mereka berbuat dosa semakin hatinya dikunci mati. Walihada tajiduhum yaf'aluna hadhil hiyal wa yarawna annaha halal. Makanya mereka itu mengadakan hiyal ini tadi, kecurangan-kecurangan, intrik-intrik, naam, sehingga dapat dikesankan menjadi sesuatu yang halal. Wa annahu la ba'sa biha, dan bahwasanya itu tidak mengapa, atau dikatakan ya mau bagaimana, sistemnya sekarang sudah seperti ini, dunia sudah seperti ini. Naam. Ya tidak, seseorang berupaya untuk memutus segala muamalah dengan praktek-praktek ribawi dengan bank-bank konvensional. Nah, dia jika terpaksa ya dia cari bank-bank yang sifatnya wadiah murni, tanpa ada embel-embel bonusnya dan yang semacamnya, lebih aman. Wala yakaduna yuqli'una anha, dan hampir-hampir saja sulit untuk mentas darinya, itu sulit. Lakin man fa'ala al-muharram ala wajhihi sharih khajal min Allah wa arafa annahu fi ma'siyah wa rubbama yamurru Allah lahu al-amra wa yamunnu alaihi bit-taubah. Beda dengan orang yang melakukan keharaman secara ya terang-terangan, memang itu haram, dia tahu itu, tapi hawa nafsunya masih condong kepada perkara tersebut. Setidaknya dia memiliki rasa malu
kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyadari kalau itu adalah maksiat. Diharapkan kemungkinan besarnya untuk dia bertaubat itu besar dibandingkan orang yang tadinya memoles perkara yang haram itu menjadi seakan-akan halal. Nah, karena dia akan berpegang pada perkara yang ini halal jika keadaannya seperti ini halal, padahal itu bentuk hiyal, bentuk upaya kamuflase terhadap syariat. Nah, kurang berapa menit? Taib, kita masuk ke al-kabiratu tsaminah. Aklu malil yatimi dzulman. Dosa besar yang ke-8, memakan harta anak yatim secara zalim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira." Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim dalam keadaan zalim, sesungguhnya mereka hanyalah memasukkan ke dalam perut-perut mereka itu api, dan kelak mereka akan berakhir di sa'ir, neraka. Wa qala ta'ala wa la taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan. Jangan kamu dekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang paling baik. Nah, makanya di sini dikait dosa besar itu memakan harta anak yatim secara zalim. Maknanya berarti jika tidak disertai kezaliman, ada kemaslahatan padanya, maka dibolehkan oleh syariat. Wa qala alaihi salatu wasallam ijtanibu sab'al mubiqat. Dalam hadis, jauhi 7 dosa besar yang membinasakan. Kemudian disebutkan salah satunya memakan harta anak yatim. Wa kullu waliyin li yatimin kana faqiran fa akala bil ma'ruf fala ba'sa alaihi. Setiap walinya anak yatim yang dia fakir, dengan syarat dia fakir, nah kemudian dia makan dengan cara yang ma'ruf, sesuai dengan urf, naam, tidak ada kezaliman, tidak ada kemudorotan bagi si anak yatim tersebut, tidak mengapa. Wa mazada 'alal ma'ruf fasuhtun haram. Tapi yang lebih dari itu, dari kadar yang ma'ruf sesuai urf, maka haram. Wal ma'rufu yurja'u fihi ila urfin nasil mu'minin al khalin minal aghradil khabithah. Sekarang standar urf itu bagaimana? Dikatakan standarnya urf itu kembali kepada urfnya orang-orang mukmin yang selamat dari perangai-perangai yang jahat. Kaidahnya, setiap perkara yang berkaitan dengan hukum syar'i tidak ada batasan secara syariat, maka dikembalikan kepada urf. Setiap perkara yang berkaitan dengan hukum syar'i tidak ada pembatasan secara spesifik dalam syariat, maka kembalinya ke urf. Sebagaimana dikatakan oleh As-Sa'di, wal urfu ma'mulun bihi idza warad hukmun min asy-syar'i asy-syarifi lam yuhad. Urf itu diaplikasikan jika dalam hukum syar'i tidak ada batasannya, makanya mahar kembalinya ke urf. Nah, kalau urfnya memang besar, ya sudah sesuai urf. Atau misalkan nafkah, kembalinya ke urf. Memberikan darb, fadribuhun, bagi yang nusyus, kembalinya ke urf. Perintahkan wadribuhum wahum abna al-ashar, perintahkan anak-anakmu salat di usia ke-7, apabila mereka meninggalkannya di usia ke-10 maka pukullah. Kayak bagaimana batasan pukulannya itu enggak ada batasannya dalam syariat secara spesifik. Safar pun begitu, tidak ada batasannya secara spesifik dalam syariat, maka kembalinya ke urf. Naam, ke urf. Begitu pula memakan harta anak yatim. Naam, kembalinya ke urf. Taib. Kita lanjutkan insyaallah di pertemuan selanjutnya. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.